Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Sahabat semua, alhamdulillah kita bisa kembali berdiskusi tentang Al-Quran. Untuk tema kali ini adalah tentang munasabah atau tentang ilmu munasabah. Pertanyaan pertama adalah, apa itu ilmu munasabah? Ilmu munasabah adalah ilmu yang dengannya dapat diketahui alasan-alasan berurutannya bagian-bagian Al-Quran. Jadi kalau kita ingin mengetahui hubungan antara nama surat dengan kandungan surat, hubungan antara kata dengan kata dalam Al-Quran, hubungan antara ayat dengan ayat dalam Al-Quran, maka ilmu yang membahas tentang itu dinamakan dengan ilmu munasabah. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah munasabah dibatasi dalam satu ayat? Tentu saja munasabah tidak dibatasi dalam satu ayat, karena munasabah berbicara tentang hubungan di dalam Al-Quran. Kita bagi saja misalkan ke dalam tiga. Ada munasabah dalam satu ayat, ada munasabah dalam satu surat, dan ada munasabah antar surat. Munasabah dalam satu ayat misalnya hubungan antara kata dengan kata dalam satu ayat. Kalau hubungan kata dengan kata dalam satu surat, itu namanya munasabah dalam satu surat. Dan hubungan kata dengan kata atau ayat dengan ayat dalam surat yang berbeda, itu munasabah antar surat. Baik, pertanyaan berikutnya adalah, apa peranannya di dalam memahami Al-Quran? Peranan munasabah di dalam memahami Al-Quran tentu sangat besar, karena penafsiran terbaik adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Nah, di sini peran munasabah, berarti munasabah menjelaskan apa yang belum jelas dalam satu ayat dengan ayat yang lain. Berarti munasabah adalah salah satu upaya untuk menjelaskan Al-Quran dengan Al-Quran, sehingga peranannya sangat besar karena juga merupakan penafsiran terbaik. Contohnya apa? Ini contoh munasabah hubungan antara ayat dengan ayat berikutnya pada surat yang berbeda, ayat yang terakhir dengan ayat yang pertama pada surat yang berbeda. Misalkan hubungan antara surat Al-Kafirun dengan surat An-Nasr dan surat Al-Lahab. Dalam surat Al-Kafirun ayat yang terakhir dikatakan lakum dinukum waliyadin, yang terjemahnya adalah untukmu agamamu dan untukku agamaku, atau terjemah lain untukmu balasanmu dan untukku balasanku. Sebagaimana kita ketahui, sebab turun surat ini berbicara tentang orang kafir yang datang menemui Rasulullah untuk bernegosiasi tentang keyakinan, tentang keimanan, tentang ketauhidan. Mereka berkata, Muhammad, bagaimana kalau kita berdamai saja? Setahun kami menyembah Tuhanmu dan setahun kamu menyembah Tuhan kami. Diajak seperti ini, tentu saja Rasulullah tidak mau, hingga kemudian turunlah ayat atas surat ini, surat Al-Kafirun, yang diakhiri dengan ayat lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku, atau untukmu balasanmu karena mengajak kepada ketidakbenaran, dan untukku balasanku karena tetap bertauhid kepada Allah. Didasarkan pada ayat yang ke-6 ini, mungkin ada pertanyaan. Kira-kira pertanyaannya, ya Allah, apa balasan untukku karena tetap bertauhid, dan apa balasan untuk mereka karena mengajak kepada ketidakbenaran? Jawabannya adalah, untukmu idza jaa nasrullah adalah kemenangan, dan untuk mereka tabat syada abil abi watab adalah kecelakaan. Jadi ini merupakan susunan yang sangat luar biasa, indah sekali, antara Al-Kafirun dengan An-Nasr dengan Al-Lahab, di mana Al-Kafirun berbicara tentang ajakan kepada ketidakbertauhidan yang kemudian ditolak oleh Rasulullah. An-Nasr adalah balasan yang akan diterima untuk mereka yang bertauhid. Al-Lahab adalah balasan yang diterima untuk mereka yang tidak bertauhid. Jadi hubungan ini sangat indah sekali. Contoh berikutnya misalkan, contoh lain misalkan surat Al-Qari'ah, surat yang ke-101 ayat 8. Wa amma man khaffat mawazinu, dan adapun orang yang ringan timbangannya. Nah, kita bertanya saja, kira-kira siapa orang yang ringan timbangannya? Kemudian kita cari jawabannya melalui ayat-ayat berikutnya. Misalkan
Wa amma man khaffat mawazinuhu, dan adapun orang yang ringan timbangannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Siapa yang ringan timbangannya? Tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Oh, ini jawabannya bukan? Bukan. Maka ayat berikutnya, wa ma adraka mahiyah. Apa itu? Ini jawabannya bukan? Oh, bukan. Narun hamiyah. Ini jawabannya bukan? Oh, bukan. Kalau begitu mana jawabannya? Terus dicari pada ayat-ayat berikutnya hingga kemudian kita menemukan, misalkan siapa yang ringan timbangannya? Oh, ternyata yang ringan timbangannya itu adalah satu kemegahan yang membuat orang lalai. Jadi orang lalai karena dia mendapatkan kemegahan. Ini surat At-Takasur. Kemudian dia lalai dalam masalah waktu, tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Ini surat Al-Asr. Oh, ternyata orang yang ringan timbangannya itu adalah orang yang pengumpat dan pencela. Ini surat Al-Humazah. Kemudian mereka yang mendustakan agama, ini surat Al-Maun. Maka ada hubungan yang sangat erat antara surat Al-Qari'ah dengan surat At-Takasur, surat Al-Asr, surat Al-Humazah, dan surat Al-Maun. Al-Qari'ah berbicara ayat 8-nya tentang orang yang ringan timbangannya, dan Al-Humazah, At-Takasur, Al-Asr, Al-Humazah, dan Al-Maun berbicara tentang orang-orang yang berpotensi pada hari akhir nanti ringan timbangannya, yaitu mereka yang lalai karena kemegahan yang mereka dapat, kemudian mereka lalai dalam memanfaatkan waktu, kemudian mereka mengumpat dan mencela, kemudian mereka yang mendustakan agama adalah contoh adalah orang yang berpotensi ringan timbangannya, yang merupakan penjelasan dari atau penjelasan untuk surat Al-Qari'ah ayat 8. Ini diantara contoh munasabah. Pertanyaan berikutnya adalah caranya. Bagaimana caranya untuk kita memahami adanya munasabah dalam Al-Quran? Ya, caranya berani bertanya kepada Al-Quran, kemudian mencari jawabannya dari Al-Quran. Sahabat semua, mungkin itu yang bisa kita diskusikan pada kali ini tentang ilmu munasabah. Mudah-mudahan kita dapat mengambil banyak pelajaran dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.